Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? Today, we're still talking about in my school, and we're still talking about things in my school. Nah, welcome to part 6B. Nah, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke bagian 6 dan masih membicarakan materi tentang di sekolahku dan masih mempelajari tentang benda-benda di sekolah. Dan selamat datang di part atau bagian 6B. Nah, sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, siapin dulu yuk buku tulis dan juga alat tulis yang kalian punya untuk mencatat kosakata hari ini, dan ajak yang lain untuk mempelajari bahasa Inggris bersama supaya ilmu bahasa Inggris kalian semakin mantap dan juga bagus. Dan mohon bantu perkembangan YouTube channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media aku, semuanya udah tersedia di kotak deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, share, komen ke semua teman-teman kalian supaya aku semakin semangat untuk membuat video pembelajaran bahasa yang baru dan menjadi yang pertama kalau aku update video pembelajaran yang baru. Thank you banyak, thank you semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, let's go to learn this lesson. Nah, materi yang ini masih sama, itu tentang in my school, dan judulnya juga masih sama, itu things in my school. Nah, gimana sih cara menulis in my school atau di sekolahku yang benar? Watch this video. T H I N G S in my school dulu, I N space M Y space SCHOOL. Nah, in my school. Nah, kita akan tulis things in my school ya. Nah, ini judulnya, oke? Nah, caranya seperti ini. T H I N G S lalu space I N space M Y space I N space M Y space, bentar ya, I N space M Y space SCHOOL. Nah, things in my school. Kita akan masuk ke part 6B. Nah, gimana sih cara menulis part 6B yang benar? Perhatikan ya. P A R T lalu tulis angka 6 dan juga huruf B. Nah, seperti ini part 6B. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 1. Kosakata nomor 1 ada yang namanya jadwal piket atau daftar piket. Nah, apa sih bahasa Inggris dari daftar piket? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya. Bahasa Inggris dari daftar piket adalah picket list. Picket list, sekali lagi, picket list. Nah, gimana sih cara menulis picket list yang benar? Perhatikan ya. P I C K E T space L I S T. Nah, picket list. Picket list di sini artinya adalah daftar piket. Nah, seperti ini ya. Next, kosakata nomor 2. Kosakata nomor 2 ada yang namanya kalender. Nah, pasti di setiap daerah, di rumah, baik itu di rumah kalian ataupun di tempat-tempat instansi kalian, di perkantoran atau bahkan di sekolah kalian pasti punya benda yang satu ini. Mohon maaf ya, gengs, kalau sebelumnya di sini ada suara kipas angin dan juga suara teman-teman adik aku. Semoga kalian masih
menikmati, masih fokus dalam pembelajaran ini ya kawan-kawan. Oke, kita akan cari tahu kosakata tentang kalender. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kalender? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari kalender adalah calendar. Calendar. Sekali lagi, calendar. Nah, gimana sih cara menulis kalender yang benar? Perhatikan ya. C A L E N D E R. C A L E N D A R. Nah, sekali lagi ya. C A L E N D A R. Nah, kalender. Kalender di sini artinya adalah kalender. Nah, seperti ini. Oke, kosakata nomor 3 ada yang namanya vase ya, atau vase bunga. Nah, apa sih bahasa Inggris dari vase bunga? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari vase adalah vase. Vase. Sekali lagi, vase. Nah, gimana sih cara menulis vase yang benar? Perhatikan ya. V A S E, vase. Vase di sini artinya adalah vas. Nah, kosakata nomor 4 ada yang namanya taplak meja atau kosakata tentang taplak meja. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kosakata atau bahasa Inggris dari taplak meja? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari taplak meja adalah tablecloth. Tablecloth. Sekali lagi, tablecloth. Nah, how to write the correct words of tablecloth? Perhatikan ya. T A B L E lalu space C L O T H. Nah, tablecloth. Tablecloth di sini artinya adalah taplak meja. Nah, seperti ini ya. Next, kosakata nomor 5 ada yang namanya bendera. Nah, pasti di setiap sekolah atau mungkin ada acara 17-an, pasti kalian punya benda yang satu ini. Nah, terutama di sekolah-sekolah. Nah, pasti kalian punya benda yang satu ini karena dipakai untuk upacara, ya kan? Nah, kita akan cari tahu kosakata dari bendera. Nah, apa sih bahasa Inggris dari bendera? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari bendera adalah flag. Flag. Sekali lagi, flag. Nah, gimana sih cara menulis flag yang benar? Perhatikan ya. F L A G. Flag. Flag di sini artinya adalah bendera. Nah, seperti ini ya. Kosakata nomor 6. Nah, kosakata nomor 6 ada yang namanya pohon. Nah, pasti di sekitar kita ada dong yang namanya pohon, terutama di sekolah. Nah, pasti kalian suka berteduh di situ kalau cuacanya sedang panas atau sedang menunggu teman, pasti nunggunya di situ kan. Nah, kita akan cari tahu kosakata tentang pohon. Nah, apa sih bahasa Inggris dari pohon? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya. Bahasa Inggris dari pohon adalah tree. Tree. Sekali lagi, tree. Nah, gimana sih cara menulis tree yang benar? Perhatikan ya. T R E E. Tree. Tree di sini artinya adalah pohon. Nah, seperti ini. Next, kosakata nomor 7 ada yang namanya sapu. Nah, pasti di sekolah ada dong yang namanya sapu. Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya, arti dari kata sapu. Nah, apa sih bahasa Inggris dari sapu? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari sapu adalah broom. Broom. Sekali lagi, broom. Nah, gimana sih cara menulis broom yang benar? Perhatikan ya. B R O O M. Nah, broom. Broom di sini artinya adalah sapu. Nah, seperti ini ya. Next, kosakata nomor 8 ada yang namanya tuh benda
pel atau alat pel. Nah, wes, kita akan cari tahu kosakata atau arti bahasa Inggris dari pel. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata pel? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya. Bahasa Inggris dari pel atau alat pel adalah mop. Mop. Sekali lagi, mop. Nah, gimana sih cara menulis mop yang benar? Perhatikan ya. M-O-P. Nah, mop. Mop di sini artinya adalah alat pel. Nah, seperti ini. Next, kosakata nomor 9. Nah, kosakata nomor 9 ini ada yang namanya pulpen. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata pulpen? Wes, kita akan cari tahu kosakatanya yuk. Nah, bahasa Inggris dari kata pulpen adalah pen. Pen, sekali lagi, pen. Nah, gimana sih cara menulis pen yang benar? Coba perhatikan ya. P-E-N. Nah, pen. Pen di sini artinya adalah pulpen. Nah, seperti ini. Next, kosakata nomor 10. Wes, kosakata nomor 10 itu ada yang namanya pensil. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata pensil? Wes, kita akan cari tahu kosakatanya yuk. Bahasa Inggris dari kata pensil adalah pencil. Pencil, sekali lagi, pencil. Nah, how to write the correct words of pencil? Perhatikan ya. P-E-N-C-I-L. Nah, pencil. Pencil di sini artinya adalah pensil. Nah, seperti ini. Kosakata nomor 11. Kosakata nomor 11 ini ada yang namanya kotak pensil. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata kotak pensil? Oke, kita akan cari tahu kosakata dari kotak pensil. Nah, bahasa Inggris dari kotak pensil adalah pencil case. Pencil case, sekali lagi, pencil case. Nah, gimana sih cara menulis pencil case yang benar? Perhatikan ya. P-E-N-C-I-L lalu space C-A-C-E. Nah, pencil case. Pencil case di sini adalah kotak pensil. Nah, seperti ini ya. Wes, nextnya kita akan masuk ke kosakata nomor 12. Nah, kosakata nomor 12 ini ada yang namanya kartu tagihan sekolah atau kartu SPP ya. Nah, pasti kalian sering banget bawa benda ini kalau misalkan kalian sering ditagih SPP dari TU kan. Nah, oke, kita akan cari tahu apa nama dari kartu tagihan sekolah atau kartu SPP. Nah, kita akan cari tahu bahasa Inggris dari kartu tagihan sekolah atau kartu SPP adalah school billing card. School billing card. Sekali lagi, school billing card. Nah, gimana sih cara menulis school billing card yang benar? Perhatikan ya. S-C-H-O-O-L lalu space B-I-L-L-I-N-G lalu space C-A-R-D. Nah, school billing card. School billing card itu artinya adalah kartu tagihan sekolah. Nah, seperti ini ya, atau kartu SPP. Oke, seperti ini ya, Yorobun. Nah, kosakata nomor 13. Iki ada kosakata yang namanya surat panggilan sekolah. Nah, pasti kalian sering banget kan dapat benda seperti ini, surat panggilan sekolah. Biasanya ini panggilan untuk anak kelas 9 atau anak kelas 12 yang sebentar lagi mau mengikuti ujian akhir semester, ataupun untuk kalian semua yang seperti kelas 8 dan kelas 7, kelas 10, kelas 11, pasti kalian sering mendapatkan surat ini, ya kan? Surat panggilan sekolah.
Nah, misalkan panggilan tentang panggilan orang tua gitu untuk berkumpul bersama, ataupun surat panggilan sekolah untuk ada acara penting begitu. Nah, pasti kalian selalu mendapatkan yang namanya surat panggilan sekolah. Nah, kita akan cari tahu apa itu surat panggilan sekolah dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dari surat panggilan sekolah adalah school summons. School summons. Sekali lagi, school summons. Nah, gimana sih cara menulis school summons yang benar? Perhatikan ya. S C H O O L lalu space S U M M O N S. Nah, school summons. School summons di sini artinya adalah surat panggilan sekolah. Wes ya. Nah, seperti ini. Next, kosakata selanjutnya ini ada yang namanya penghapus. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata penghapus? Wes, kita akan cari tahu kosakatanya yuk. Bahasa Inggris dari penghapus adalah eraser. Eraser. Sekali lagi, eraser. Nah, gimana sih cara menulis eraser yang benar? Perhatikan ya. E R A S E R. Nah, eraser, eraser. Eraser di sini artinya adalah penghapus. Wes, kosakata nomor 15. Nah, kosakata nomor 15 ini ada yang namanya 1, 2, 3 seragam. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata seragam? Wes, kita akan cari tahu kosakata. Iki kosakata gampang banget, Rek. Nah, bahasa Inggris dari kosakata dari seragam, maaf ya. Nah, bahasa Inggris dari seragam itu adalah uniform. Uniform, sekali lagi, uniform. Uniform. Nah, gimana sih cara menulis uniform yang benar? Wes, perhatikan ya. U N I F O R M. Nah, uniform. Iki uniform artinya seragam. Nah, seperti ini ya. Oke, kosakata nomor 16. Iki kosakata nomor 16 ini ada yang namanya sepatu. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata sepatu? Wes, kita akan cari tahu kosakatanya yuk. Bahasa Inggris dari kata sepatu iki artine shoes. Shoes. Sekali lagi, shoes. Nah, gimana sih cara menulis shoes yang benar? Wes, perhatikan ya. S H O E S. Nah, shoes. Shoes iki artinya atau ini artinya adalah sepatu. Kosakata nomor 17. Nah, ada ini yang namanya nih pasangannya sepatu. Tahu kan apa pasangannya? Betul, kaos kaki. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kaos kaki? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya. Bahasa Inggris dari kaos kaki adalah socks. Socks. Sekali lagi ya, socks. Nah, gimana sih cara menulis socks yang benar? Perhatikan ya. S O C K S. Socks. Socks di sini artinya adalah kaos kaki. Ah, kayak gini ya. Oke, yang terakhir kosakata iki ada yang namanya buku-buku. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata buku-buku atau buku-buku kayak di perpustakaan gitu loh. Nah, oke, kita akan cari tahu artinya buku-buku. Nah, bahasa Inggris dari kata buku-buku ini adalah
books. Books. Sekali lagi, books. Nah, gimana sih cara menulis books yang benar? Wes, perhatikan. B-O-O-K-S. Nah, books. Iki books artine buku. Nah, kayak gini ya, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan untuk hari ini. Insya Allah kita akan masih mempelajari tentang things in my school. Nah, kejutan apa lagi atau benda apa lagi yang akan kita kulik nanti di things in my school next part. Nah, kita akan cari tahu. Ini akan menjadi kejutan. Oke. Nah, sampai di sini dulu teman untuk hari ini. Ingat ya. Kudu menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan 1M lagi, menghindari tempat keramaian. Nah, itu ya, jadi 4M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari tempat keramaian. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. See you on the next lesson and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next part.